Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di acara JYN Horror Show. Kembali lagi bersama saya Vivit di channel tercinta kalian, Jogja YouTubers Network Channel. Kali ini ada yang spesial nih, kita kedatangan salah seorang prankster nomor 1 di Jogja. Bukan nomor 1. Ya kumpulan lah. Aduh. Ada Haikal. Nomor 2. Halo Haikal. Apa kabar Haikal? Alhamdulillah baik. Gimana? Kabarnya baik juga? Baik, siap. Alhamdulillah. Lama gak ketemu nih. Nah. Padahal satu kota. Wah. Sama-sama sibuk ya. Pokoknya kita bakal ngebahas tentang salah satu, mungkin ada beberapa cerita ya, pengalaman mistis dari Haikal. Oh banyak lah. Wah, yang bakal bikin teman-teman merinding. Tapi seperti biasanya sebelum kita masuk ke sesi cerita mistis, ada sesi yang namanya Fakta Demit. Oke teman-teman, di sesi Fakta Demit kali ini saya akan ngebahas tentang kuntilanak teman-teman. Kuntilanak. Mungkin Haikal tahu kan namanya kuntilanak, udah familiar lah di kalangan di masyarakat, udah familiar. Nah, kuntilanak ini sendiri berasal dari bahasa Melayu, yaitu Puntianak. Nah, dipercaya oleh sebagian besar bangsa. Dia dari Pontianak asalnya. Ya, sebenarnya Puntianak itu sendiri singkatan Kal, yaitu perempuan mati beranak sebenarnya. Oh. Jadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini percaya bahwa kuntilanak itu adalah jiwa atau roh dari seorang wanita yang dia meninggal karena beranak gitu loh, karena melahirkan. Kejadian itu pernah sih di Maluku, ada satu keluarga kan, mereka berangkat ke pulau sebelah gitu loh. Terus kapalnya terbalik. Terus ada ibu-ibu meninggal, tapi anaknya hidup, tapi langsung dimatiin sama dokter. Sumpah itu benar-benar terjadi di Anaknya dimatiin. Anaknya dimatiin. Kenapa itu? Ya, ibunya meninggal, anaknya tuh maksudnya mati masih belum normal gitu. Oh, jadi kayak semacam diaborsi gitu ya? Iya, serius itu masih kejadian, aku masih SMP kalau nggak salah. Jadi itu teman-teman fakta tentang kuntilanak. Jadi mungkin biasanya orang Indonesia percaya bahwa kuntilanak ini adalah seorang wanita yang meninggal karena melahirkan, dan biasanya bayinya juga ikut meninggal dan dimakamkan bersama bayinya biasanya. Nah, seperti itu. Iya benar. Oke, demikian fakta demit kali ini. Sekarang langsung aja kita ke sesi selanjutnya, yaitu sesi cerita mistis. Oke Kal, ada cerita apa nih? Ada sih satu. Kalau aku sih gini ya, aku tuh dari dulu sampai sekarang tuh aku kayak, memang aku percaya kalau dunia mistis tuh ada, tapi kayak aku jarang banget ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu loh. Maksudnya ngalamin tapi nggak terlihat, kayak bisa merasakan gitu lah. Oh iya sih. Jadi pernah itu kan waktu tahun 2016 kemarin, aku bersama Bram, kita rencanakan karena kita sering ngeprank terus, bosan juga kan. Nah, kita pengen bikin playlist baru lah, yaitu konten tentang horor gitu lah. Pas malam itu kita lagi meeting, punya lagi yang ngatur gitu lah, kita mau buat di mana. Ada yang rekomendasi ke kuburan pahlawan, tapi gak gampang kita di daerah Kusumanegara. Di daerah Kusumanegara, tapi gak gampang lah, soalnya kalau masuk situ harus izin dulu. Pasti kan ditanyain ada kepentingan apa mau ke situ dan segala macam lah. Karena kita udah mikir sampai ke situ, ya udah kita nggak jadi. Kita pindah lagi ke kosan berhantu, pokoknya kosan yang udah gak ditempati lagi, yang di Jalan Wahid Hashim. Oh ya. Nah itu kita juga buat video di situ, tapi nggak ada kejadian apa-apa. Nah, aku sama Bram kayak malah merasa tertantang gitu loh, kayak ini belum gereja gitu loh, kalau kita belum dapat penampakan atau belum dapat sesuatu lah gitu. Ya udah kita buat Q&A di Instagram gitu loh. Kayak guys, kalian ada yang tahu tempat-tempat horor loh, tempat-tempat horor nggak di daerah Jogja? Terus banyak yang DM bilang di katanya di situ pernah ada acara TV Trans TV uji nyali di situ. Sudah mereka rekomendasi aku sama Bram, tapi kita belum langsung ke sana, kita
searching dulu gitu lah, lihat faktanya. Ya rata-rata benar gitu loh, maksudnya di situ memang tempatnya angker kan. Ya udah aku sama Bram putuskan untuk perginya malam Jumat. Terus malam Jumat waktu itu sebelum pergi, karena aku sama Bram juga takut, kita ngechat Putu, teman Praxer juga kan. Kita ngechat Putu kalau Putu nggak sibuk, yuk kita bareng-bareng pergi buat cari penampakan barengan. Tapi Putu bilang nggak bisa barengan karena dia lagi sama teman-temannya. Terus aku sama Bram bilang kalau bisa ya ngajak temanmu sekalian. Ya udah, kita pergi tuh jam 11 malam tuh ke JSC. Terus pas sampai di sana, maksudnya gimana? Baru sampai tuh memang nggak ada kejadian apa-apa, tapi sumpah aku merinding banget demi Allah. Aku kayak rasa kayak nggak enak gitu loh. Tapi aku nggak lihat apa-apa di situ, maksudnya dari nggak dapat penampakan apa-apa, punya ngeliat apa-apa. Kita sampai masuk di dalam-dalam gitu kan, nggak dapat apa-apa, punya. Terus kayak kita mancing-mancing gitu, kayak ini kok nggak seram sama sekali, tapi nggak ada kejadian apa-apa. Terus teman Putu dia bilang kayak ada sesuatu di situ gitu loh, jadi dia kayak merasakan ini kayaknya aneh banget, yuk kita balik. Tapi aku kayak penasaran, nggak ada apa-apa, aku nggak kayak orang ngobrol kayak gitu, aku nggak percaya gitu loh. Nggak ada apa-apa. Bram juga sama halnya, nggak lihat apa-apa. Terus kita sampai pakai lilin, kita mati taruh lilin situ, terus diam sejenak berapa menit tuh nggak dapat apa-apa juga nih. Nggak seram nih, berarti di internet tuh bohong semua gitu loh, di acara TV juga bohong semua. Bukan aku nggak percaya, tapi kejadiannya tuh kok nggak terjadi di aku gitu lah ya. Iya, maksudnya kalau memang ada ya pasti kita bisa lihat lah gitu. Kan lihat barang gitu kan nggak sebarang orang juga kan. Ya udah, mungkin karena waktu itu mereka entah tersinggung dengan omongan aku karena aku bilang aku nggak percaya dan tempatnya nggak seram. Ya udah kita balik. Jadi pas balik tuh sumpah demi Allah aku nggak bohong, leherku berat banget sumpah. Itu kayak ada orang tuh nempel di sini. Itu aku kayak gini sampai ketunduk gitu ya. Iya sumpah demi Allah, kayak didudukin orang gitu ya. Kayak pokoknya ada orang ngikutin, tapi aku rasa kayak mungkin pegal kan. Aku biasa aja. Tapi itu belum langsung balik, kita kayak Burjo dekat Hotel East Park nih. Nah kita sama Putu atau ke situ kan. Nah tapi teman Putu yang sama dia tuh kan sebagian udah balik. Aku Putu Bram, kita ke situ terus makan kan. Serius bang, belakangku nih sakit, leherku nih kayak ada orang yang kayak pokoknya ada orang ikut aku lah gitu. Terus udah balik ke kosan. Itu aku rasa kayak sampai jam 4 subuh tuh aku nggak tidur bang. Gak tahu, leherku pegal banget kan, karena aku takut. Telepon ibu aku kan, Maluku Jogja kan perbedaan 2 jam. Jadi pas waktu itu sampai jam 5 lewat, terus sana udah pagi. Di Jogja masih gelap kan. Telepon ibu aku ceritain. Si ibu aku bilang mandi, terus kayak baca-baca doa gitulah. Terus istirahat. Sama aja masih nempel gitu loh. Terus gimana nih maksudnya? Itu si ibuku tanya. Aku nggak cerita aku ke tempat-tempat kayak gitu kan. Terus ibuku tanya, emang kenapa kalau sungguh kerja atau nggak kerja maksudnya? Aku cerita aku ke tempat ini aja gitu ya. Iya, ke tempat ini. Terus ibuku bilang kan Jogja kan dikenal dengan daerah adat dan adatnya masih kental budaya lah. Jadi hal-hal yang berbau mistis pasti masih ada lah gitu. Beda lah sama kota-kota yang udah besar gitu. Yaudah aku pas sampai jam 6 tuh itu masih berat. Pas yaudah aku tidur kan. Aku tidur kaget bangun tuh jam 11 malam. Aku tidur dari pagi tuh bangun tuh jam 11 malam. Kayak ada orang, kayak tidurku nikmat gitu, tapi leherku masih sakit. Tapi pas bangun jam 11 tuh kayak udah agak mendingan gitu loh. Udah kayak enakan gitu kan. Terus kalau nggak salah esoknya teman Putu bilang yang satu yang dia bilang dia bisa lihat, dia bilang pas pulang tuh ada orang ikutin aku. Tapi dia nggak, maksudnya aku dan namanya juga aku nggak lihat, jadi aku kayak sedih antara percaya dan tidak percaya gitu lah. Cuma dia bilang, kata temanku pas kau pulang ada yang ngikutin kamu, tapi itu karena sakitnya udah nggak ada lagi. Dan aku kalau mau bilang nggak percaya juga, aku takut juga nanti dia muncul lagi. Ya udah aku cuman oh iya ya udah. Wah mungkin benar sih kayak ada yang ngikutin, karena tiba-tiba pas keluar dari itu sumpah langsung berat banget leherku, kayak ada orang yang
lagi naik di atas ini. Tapi memang daerah situ sih ya, memang daerah itu memang juga termasuk yang daerah yang memang sering banyak cerita mistis kalau di situ. Iya kan? Dulu kan pernah aku juga di situ sempat ada pameran ya. Ada pameran. Nah, aku pulang agak malam tuh setelah pameran. Sendiri? Pulang agak malam sama teman-teman. Teman-teman agak pulang agak malam. Nah, kebetulan kan mobil kan aku parkir di parkiran yang depannya itu kan. Nah, itu pas malam-malam itu memang cuma tinggal beberapa mobil, ada 2 apa 3 mobil gitu di situ. Nah, aku sama temanku itu kan jalan menuju ke arah parkiran. Dan itu udah sepi banget, gak ada. Nah, itu ya sekitar jam 11:30-an malam lah. Setengah 12 malam, hampir jam 12 malam. Nah, di situ tuh aku tuh jelas banget ngelihat ada kayak perempuan pakai baju merah. Pakai baju merah. Itu duduk, kalau kamu lihat di kamu bisa lihat itu. Ya, itu aku juga nggak tahu. Jadi dia tuh duduk di depan apa namanya di ini loh, di teras kan yang paling pojok, duduk di situ. Nangis di situ. Terus aku bilang sama Mbak, kok belum pulang jam segini? Tapi dia diem aja, dia nggak ngomong. Aku cuma bilang, Mbak kok Tapi temanmu lihat juga? Nanti pas aku bilang, Mbak kok diem aja, kok nggak jawab kan, kok diem aja. Itu jaraknya berapa meter kamu ngobrol sama dia kira-kira di situ lah, kira-kira ya 2-3 meteran. Sudah gelap juga? Sudah agak gelap, remang-remang gitu. Mbak kok jam segini belum pulang, aku bilang gitu. Tapi kok dia diem aja gitu, jadi JC itu. Tapi kok dia diem aja, terus akhirnya aku ke parkiran. Terus pas temen gue udah jalan duluan tuh, pas aku tuh dia udah jalan duluan. Nah, pas udah deket mobil, temanku nanya ke aku, kamu ngomong sama siapa ya? Serius? Iya. Temanmu nggak lihat? Temanku nggak lihat ternyata. Tapi kamu lihat? Ngelihat. Kamu nggak ngelihat apa mbak yang tadi duduk di pojokan? Mbak apa orang? Udah nggak ada siapa-siapa. Temanku bilang gitu. Langsung aku lah, terus yang tak aja ngomong tadi siapa? Nah itu guys. Tapi yang pas kamu lihat itu, kamu sama temanmu dekatan atau jauh banget? Agak jauhan, soalnya kan dia bawa barang. Dia bawa barang, mau masukin barang ke mobil gitu loh. Jadi dia jalan duluan lah. Aku masih jalan sambil megang HP kan, masih megang HP, jalan ke sana. Terus aku bilang, kok ada mbak-mbak, aku bilang kok jam segini belum pulang, sendirian lagi kan. Pikirku kalau mau keluar bareng gitu loh. Soalnya takutnya kan kalau ada apa-apa gitu kan. Tapi memang di situ memang udah gak ada siapa, dan anehnya temenku nggak lihat gitu. Padahal harusnya kan sama-sama lewat situ, harusnya lihat. Logikanya logikanya dia lihat, tapi dia nggak lihat. Nah di situ memang daerah situ memang lumayan ini sih, memang lumayan. Soalnya kan ada jalan tuh itu di antara apa sebelah timurnya itu kan ada jalan juga tuh situ. Yang kan bangunan-bangunan tua juga. Dan itu kalau malam gelap. Kalau nggak salah satu YouTuber juga, siapa ya, Riza Pahlavi apa ya, kayaknya pernah bikin apa namanya semacam uji nyali di situ kayaknya, nggak salah. Itu terjadi sesuatu? Nggak tahu, mungkin teman-teman bisa ngecek aja langsung di channelnya ya. Iya, di channelnya Riza atau Pahlavi. lebih jelas kalau dia nggak sibuk langsung undang aja kan, nanya-nanya. Bisa ke situ, atau mau uji nyali ke situ juga boleh ya, kalau punya nyali. Makanya aku cuma mau nanya sih, bukan aku mau mancing bukan aku nggak percaya. Aku percaya hal mistis itu ada, tapi kenapa kok aku nggak bisa lihat gitu loh dari dulu sampai sekarang gitu loh. Kenapa ya? Ya kalau menurut kata orang-orang tua sih ya, menurut kata orang-orang tua sih ada yang memang kalau orang Jawa bilang dirurui. Dirurui itu memang diperlihatkan. Memang mereka itu ingin memperlihatkan, atau memang ada juga dari kitanya yang memang bisa ngelihat, entah karena keturunan atau karena sesuatu yang lain gitu loh. Itu macam-macam sih faktor kenapa seseorang bisa melihat hal gaib itu. Tapi kalau merasakan, aku rasa harusnya pasti bisa lihat ya. Pasti bisa merasakan sih. Kalau cuma merasakan ya pasti bisa merasakan, karena hawa nggak enak aja kan kita bisa kan ngerasain, misalnya di satu tempat agak dingin gitu, tapi kok di tempat lain kok hangat gitu kan. Iya benar. Bisa kayak ada merinding gitu merinding, kan tiba-tiba kita cerita apa kok merinding gitu. Iya sih. Nah kayak gitulah teman-teman. Makanya aku hari itu kayak leherku sakit tapi badanku gak enak kan. Kalau leher sakit ya pasti tulang, pasti pada kita capek, tapi ini kayak gak kerja juga enggak. Dan biasanya di spot tertentu gitu ya. Iya, maksudnya malah aku buat prank dari pagi sampai malam juga gak capek kayak waktu itu gitu loh. Bener-bener. Terus akhirnya gak jadi bikin playlist itu? Gak jadi buat video, gak jadi. Kita upload cuman yang di White Hashim itu kan, tapi yang di situ kita nggak dapat, sumpah nggak tahu juga kenapa. Pas aku mau nyalain kamera di situ, pas sampai di tempatnya itu kan kayak nggak ada mood buat
nyalain kamera gitu. Kayak ibaratnya kayak ada sesuatu yang melarang. Ada sesuatu yang buat kita melarang kita untuk utak-atik kamera. Padahal kan tujuan kita ke situ mau nge-vlog atau mau dokumentasi, tapi nggak dapat apa-apa. Dan aku heran, benar sih katanya ada yang ikut karena pas teman Putu bilang pas keluar dari JC, pas kita balik nih kan, dia lihat ada yang ngikutin aku. Benar sih, pas aku keluar tuh langsung leherku berat sumpah. Aku di tempat itu belum berat apa-apa, masih biasa aja. Tapi kok pas keluar tuh tiba-tiba langsung kayak, kok kenapa leherku berat banget. Terus tidurku itu kayak nyenyak, tapi nggak enak badan gitu loh. Ya udah aku positive thinking aja lah gitu. So aku pikir kalau esok aku mau ke tempat, mau percaya dan tidak percaya, lebih baik diam aja lah gitu. Atau menjaga sikap lah ya. Jaga sikap, pesan jangan sampai kelewatan atau mancing mereka keluar atau kesal kan nggak boleh kan. Itu aja sih kejadian aku yang pernah juga sih, aku juga alami satu di kosan. Jadi nggak tahu kenapa kan, bukan aku mau menghina atau ngomong apa, tapi kan di sini kan ada punya 2 lagu Lingser Wangi kan, tanya ada yang tentang adat, ada yang agak horor-horor gitu lah. Lingser Wangi. Terus aku pernah itu tidur malam, terus temanku tuh putarin lagu itu kan, terus aku tuh kayak takut gitu, misalnya kayak jangan putar lagu itu, aku takut. Entah kenapa pas habis putarin lagu itu, terus aku tidur, sumpah itu aku lihat bangun tuh jam 2 kalau nggak salah. Aku lihat kayak kamarku tuh kosong sumpah, gak ada apa-apa. Terus aku antara bingung, tapi tuh kayak ada sadar, tidur tapi aku sadar. Aku lihat kamarku tuh kayak gak ada apa-apa sumpah, jendela semua kosong. Habis nyetel lagu itu. Iya, temanku habis putar lagu itu. Terus aku kayak bilang, aku jangan putar lagu itu, aku takut. Ibaratnya aku bukan mau menjelekkan lagu itu, tapi kayak gak enak untuk aku dengar gitulah. Apa mungkin ada aura tertentu atau ada aura mistis lah ya? Ya bisa jadi. Aku gak tahu juga sih. Pokoknya pas temanku putar, aku bilang jangan putar. Maksudnya gak enak aja dengarnya gitu kan. Terus pas aku balik, bukan aku bilang jangan putar lagu itu mancing, nggak ngomong kayak gitu. Cuman pas habis putar lagu itu jam 2 aku balik ke kamar begadang kan, terus tidur, kaget bangun jam berapa tuh, aku lihat kayak kamar tuh kayak gak ada isinya gitu. Terus aku teriak, demi Allah aku teriak, dan temanku tuh dia dengar. Aku kayak injak tembok gitu loh. Terus pagi kaget bangun, temanku nanya, kok semalam kenapa gak? Kok dengar kok injak tembok, gimana nggak dengar? Ya udah aku cerita di dia, entah dia percaya atau enggak, tapi ya itu kejadian selama aku tinggal di sini ya, gak ngalami yang banyak hal, cuman 2 itu aja sih yang aku ngalami di Jogja, jadi sama di kosan. Oke teman-teman, nah demikian tadi cerita mistis atau pengalaman mistis yang pernah dialami oleh salah satu prankster di Jogja, Haikal. Iya. Mungkin teman-teman punya pengalaman mistis lain yang lebih serem, teman-teman bisa tinggalin komen di bawah. Iya. Dan kalau teman-teman suka dengan video kali ini, teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Belum subscribe, silakan subscribe. Dan sampai jumpa di episode. Pesanku nih buat kalian nih, kalau misalkan kalian ke tempat-tempat mistis atau apa, tempat-tempat yang tua ya. Iya. Kalian misalkan kadang kan orang punya sifat beda-beda kan, ada yang penasaran, ada yang biasa aja. Nah kalau misalkan kalian penasaran dan kalian gak percaya hal kayak gitu, jangan mancing-mancing lah gitu. So jangan bilang aku nggak, jangan. Hal mistis suara, yang penting kalian harus percaya aja gitu loh. Jangan sampai buat aneh di tempat-tempat. Jaga gitu. sikap sopan santun. Jaga sikap sopan santun. Karena itu pengalamanku benar-benar terjadi sumpah. Aku kayak mancing gitu akhirnya kena. Meskipun aku nggak lihat, tapi aku bisa merasakan aja gitu. Setidaknya nggak enak lah di tubuh ya. Enak lah di tubuh. Itu aja sih. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode JN Horror Show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.